Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Masjid Jami Nurul Falah rahimakumullah, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Falah, wabil khusus kepada Bapak Ketua Masjid Jami Nurul Falah yaitu Bapak Haji Hafsir. Kemudian kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Teddy Anisbah selaku sekretaris daripada Masjid Jami Nurul Falah. Semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini adalah malam keempat dari bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Umat Islam seluruh dunia itu merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, mayoritas itu merayakan dan bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim di surat Yunus juz 11 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan hanya karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk berbahagia. Dengan apa? Dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karunia dan rahmat Allah yang terbesar adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kita disuruh oleh Allah untuk bergembira atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu rahmat terbesar Allah adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaknya kita selalu bahagia atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, setiap kita masuk masjid hendaknya membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian baca shalawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Jadi ketika kita masuk masjid disunahkan untuk membaca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian baca sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mari kita baca ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan bukakanlah untuk saya rahmat Engkau, dan berilah salawat dan salam kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Jadi ketika kita masuk masjid hendaknya baca doa itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan bukakanlah pintu rahmat, dan baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika kita doa kemudian baca Bismillah, kemudian baca Alhamdulillah, kemudian membaca sholawat, kemudian baca doa dan baca sholawat lagi, niscaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholawat itu salah satu cara supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi banyak-banyak sholawat, apalagi di bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala membaca salawat itu sangat besar sekali. Dalam kitab Taqihul Qaul karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, orang Indonesia yang menjadi Imam Masjidil Haram saat itu, gurunya para ulama Indonesia, itu menjelaskan satu hadis yang dikaji di yayasan itu oleh Kiai Haji Ahmad Haiti. Beliau menyebutkan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asra. Barang siapa yang bersolawat satu kali, maka Allah akan memberikan orang yang baca salawat 10 salawat, 10 rahmat. Itu. Yang mana satu rahmat itu sangat besar sekali. Kalau digambarkan itu dunia dan seisinya, itu satu salawat. Ini diberikan berapa? 10 salawat. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Taqihul Qaul. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, 10 salawat itu diberikan kepada siapa?" Kemudian Rasulullah menjawab, diberikan kepada orang yang lupa, orang yang galau, orang yang enggak khusyuk dalam baca salawat. Jadi 10 salawat itu diberikan kepada orang yang tidak hadir, tidak khusyuk. Kemudian para sahabat bertanya, apa balasan pahala bagi orang yang khusyuk membaca salawat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya pahala salawat yang dibaca oleh orang yang khusyuk itu sangat besar sekali, yang mana tidak ada yang tahu besarnya salawat, pahala salawat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita khusyuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka pahalanya sangat besar, unlimited, tidak terbatas, ghairu mahdudah, kecuali hanya Allah yang mengetahui betapa besarnya membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita masuk masjid baca salawat, di mana saja baca salawat. Nanti kita keluar masjid
juga baca sholawat. Doanya ini di kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam Nawawi. Nah ini Adhkar itu milik Imam Nawawi orang Arab. Tadi Taqiyul Qaul milik Syekh Nawawi orang Indonesia. Jadi Imam Nawawi ada dua, orang Arab dan orang Indonesia. Yang dahulu itu Imam Nawawi dahulu, yang hidupnya sekitar 600 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Kalau Masehinya berarti 1200 Masehi. Kalau Syekh Nawawi mungkin 150 tahun yang kemarin. Dalam kitab Adhkar itu menjelaskan Al-Imam Nawawi. Nawawi itu suatu nama kota di Syria, di Suriah, di Damaskus, yang mana di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam itu turun dari langit, yang mana di masjid itu ada Imam Mahdi. Imam Mahdi yang menjadi imam sholat umat Islam. Jadi ketika di Damaskus itu, di Syria itu, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imam Nawawi itu dekat sana, dekat Damaskus. Damaskus itu sebelah timurnya Palestina, Baitul Maqdis. Nah itu. Ya, kapan-kapan kita ziarah ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa minta kepada Allah di masjid ini, karena masjid itu adalah salah satu tempat doa yang paling mustajab ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di masjid banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa berziarah dan sholat di Masjid Aqsa dan bisa sholat di Masjid Damaskus. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis tadi, ketika kita keluar masjid itu ada doanya juga. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba fadlika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan bukakanlah pintu-pintu karuniamu untuk saya, dan berilah sholawat dan salam kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad beserta keluarganya dan beserta para sahabatnya. Jadi bedanya kalau masuk itu rahmah, abwaba rahmatik. Kalau keluar abwaba fadlik. Ya. Ketika kita masuk minta rahmat. Ketika kita keluar minta apa? Karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk minta rahmatnya Allah. Ketika keluar meminta karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cocok tadi di ayat tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, supaya kita bahagia bagaimana? Meminta rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu pahala atau sunnah-sunnah ketika masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kita semua. Mencintai kalian semua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah itu Allahu Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dan Maha kasih sayang.
Makanya ketika kita doa itu dalam niat itu mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalil salat itu adalah di Al-Qur'an, kira-kira ada enggak salat duhur itu 5 rakaat? Enggak ada kan? Enggak ada. Mulai dari juz Alif Lam Mim juz 1 sampai juz Amma 30 itu enggak ada as-salatu duhri arba'u rakaat. Salat duhur itu 4 rakaat, enggak ada. Di Al-Qur'an kalau kita baca enggak ada. Yang ada melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui hadisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Rasulullah salat duhur 4 rakaat jadi 4 rakaat. Al-Qur'an enggak ada. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, gunakanlah untuk menolong dirimu dengan sabar dan salat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Tafsirnya itu melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di sini itu mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah SAW supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani di nasihat 53, orang yang dicintai oleh Allah itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbahullah lam yu'adzibhu abada. Orang yang dicintai oleh Allah niscaya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mohon dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di nasihat kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah ajaran agama Islam yang lurus, jangan sampai keluar dari ajaran agama Islam. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal yang membuat kita keluar dari agama Islam. Waktunya sholat, sholat. Waktunya puasa, puasa. Waktunya zakat, zakat. Waktunya haji dan haji. Jadi sesuai dengan waktunya masing-masing. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena salah satu amal yang terbaik adalah afdhalul amal itu adalah as-shalatu ala waqtiha. Salah satu amal terbaik adalah salat pada tepat waktu. Karena seandainya manusia yang tahu betapa besar orang yang di shaf awal yang berjamaah itu, niscaya orang-orang itu akan rebutan seperti rebutan makanan sampai ngesot. Tahu ngesot? Ya. Apa ngesot itu apa? Ya ngesot ya, pakai kaki. Jadi seandainya tahu dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini full. Yang ngaji ini full. Karena betapa besar rahmat dan karunia Allah dibagikan bagi orang-orang yang ahli salat jamaah. Ya, semoga kita semua ini mendapatkan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seandainya tahu itu rebutan orang-orang sampai ngesot-ngesot itu mau mereka. Gitu. Ya alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa melakukan salat minimal salat jamaah maghrib dan salat jamaah isya. Semoga seluruh salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa wahidu wa la tusyriku. Hendaknya kalian itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu tauhid, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita syirik. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ada dua, syirik jali dan khafi. Syirik jali itu ya menyembah berhala,
patung matahari dan sebagainya. Kalau jali itu menyembah selain Allah, maksudnya mengikuti hawa nafsu kita. Pejabat korupsi, diberi amanah khianah, janji bohong, tidak menepatinya. Jadi kita di sini alhamdulillah salah satu bentuk tauhid kita itu sholat ini. Ini kalau nggak ada iman, nggak ada tauhid, itu nggak bakal sholat di sini, nggak bakal sholat jamaah. Alhamdulillah dengan fadilahnya tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipilih oleh Allah bisa melakukan sholat jamaah maghrib dan sholat jamaah isya. Ya, ini patut kita syukuri. Karena la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, saya akan menambahkan nikmat kepada kalian semua. Tuh. Jadi mari kita bersyukur bisa hadir di Masjid Jami' Nurul Falah ini, sehingga nikmat-nikmat Allah itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wanazzahul haqqa. Muliakanlah Allah yang maha benar. Jangan sampai kita suudzon, selalu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wala tattahimu. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tadi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya rahmat karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari harta dunia. Dunia, rumah, mobil dan seterusnya itu akan hilang. Tetapi amal soleh, rahmat karunia Allah itu akan kekal selama-lamanya. Jadi rezeki amal soleh itu kekal selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Jazaohum inda rabbihim. Balasannya di sisi Allah adalah jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang mana balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga-surganya Allah yang bernama surga Aden, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Khalidina artinya selama-lamanya, abada artinya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka, yaitu orang beriman dan beramal soleh, dan mereka itu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah, semua itu diberikan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang husnudzon itu sangat baik. Walaupun salah itu baik. Misalnya saya menyangka si fulan ini ahli ibadah, ahli tahajud, ternyata bukan ahli tahajud, tetap dapat pahala. Nah, itu pahalanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita suudzon, orang ini maling, kebetulan maling juga. Nah, itu walaupun benar, itu tetap dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala.
makanya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya walaupun salah benar itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was'alu wala tas'amu. Mohonlah kepada Allah dan jangan sampai kita bosan-bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta kepada Allah dan jangan sampai kita bosan. Karena apa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa disangka-sangka. Kita minta aja. Kata Rasulullah, kalau doa itu minta surga firdaus yang paling tinggi. Is'alullah al-jannata firdausil a'la. Mintalah kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi. Minta bisa ibadah haji, bisa ibadah umrah, bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, bisa ziarah ke para nabi, ke para wali dan seterusnya. Jadi minta itu yang banyak. Kalau bisa minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bosan. Kalau kita bosan, Allah itu akan bosan. Jadi mintalah kepada Allah, jangan sampai kita bosan-bosan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan seluruh doa kalian semua. Makanya banyak doa. Ketika masuk masjid tadi banyak doa. Di sini banyak doa. Sebelum sholat banyak doa. Karena apa? Masjid ini, apalagi kita belajar. Barang siapa yang pergi ke masjid, kemudian niatnya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Itu. Jadi orang yang hadir di masjid kemudian niatnya mencari ilmu, maka pahala ibadah haji yang sempurna. Ya. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian semua. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua mendapatkan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dimasukkan ke surga Aden, surga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, itu saja yang mungkin bisa Al-Faqih sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Haji. Ya, silakan. Kita kan pagi-pagi sekali kan masuk masjid. Cuman di masjid kan ada satu orang. Ya. Kemudian dalam fikir kita mungkin mereka sudah menunggu kita di dalam masjid. Ya. Kita menuju dalam waktu mengucapkan Assalamualaikum, kita sekarang kita salah bukan mereka salah. Ya. Ya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Haji Afsir. Beliau tanya tentang ketika masuk masjid di dalam apa? Baca salam. Ya. Di masjid ada malaikatnya. Apakah itu benar? Jawabannya benar. Setiap kita masuk masjid baca salam dulu. Nah, bukan hanya masjid, masuk rumah walaupun gak ada orang baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Atau lengkapnya ya, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu. Jadi ketika di masjid kita salam. Salam kepada siapa? Kepada malaikat, jin yang muslim, ada kan? Jadi dan ada kalau di kitab Qatrul Wais, di kitab Tauhid kalangan Syekh Nawawi banyak kitabnya. Ada Tanghil Qaul, ada Riyadul Badi'ah, ada apa? Simarul Yani'ah, ada Qatrul Wais. Itu dijelaskan kita ini ada 10 malaikat yang menjaga kita. Ada yang Raqib, Atid.
ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada 10. Itu 10 gantian. Ada yang shift pagi, ada yang shift malam. Jadi di dalam kitab Qatul Wais, kita itu dijaga oleh 20 malaikat dalam 1 kali 24 jam. Itu. Kalau kita beriman, itu dijaga berapa? 20 malaikat. Nah, itu makanya disunahkan untuk menjaga wudhu. Supaya apa? Supaya malaikat itu selalu menjaga kita. Kalau banyak maksiat, itu malaikatnya pergi. Yang dekat dengan kita siapa? Setan yang terkutuk. Jadi kita zikir, baca salawat, baca salam, lebih-lebih masuk masjid, masuk rumah, masuk di mana saja bangunan, ada orang ataupun tidak ada orang, itu hendaknya baca salam. Karena salam itu artinya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan keberkahan semoga untuk kalian semua. Semoga Allah SWT memberikan kita keselamatan, keberkahan dan kesejahteraan dari Allah SWT. Itu jadi salam itu sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah SWT. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkan salam ini kepada siapapun ketika masuk masjid atau masuk rumah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pertanyaan istimewa ini Pak Haji. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. biasanya mungkin saya pribadi masjid Allahumma firli abwaaba rahmatika. Ya. Jadi Ustaz bilang Allahumma ighfirli itu beda sama. Iya. Terus Ya, silakan. kedua, apa keistimewaan kita salat maghrib membaca ayat Nasr dan Alam Tara ayatnya? Oh ya. Maghrib. Ya. Ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat istimewa dari Pak Haji Dedi Ansbah. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan antara doa Allah maftahli abwaaba rahmatik dan Allah maghfirli dunubi? Jawabannya digabungkan jadi satu. Jadi kita Allah maghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau hafal semua dibaca semua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau. Kemudian baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kalau sempat, kalau hafal, ya, semoga hafal lah. Semoga ini besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau minimal kalau terburu-buru baca sholawat. Tapi kalau masuk masjid ya baca lengkap lah. Kan sudah belajar, sudah belajar ini kita amalkan. Jadi baca pertama salam tadi, salamnya Pak Haji, salam, kemudian baca doa tadi, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau, dan ya baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabannya kalau bisa digabungkan, jadi komplit, paket komplit. Jadi ya, semoga kita bisa mengamalkan dan diberi rezeki oleh Allah bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa melakukan ini itu atas taufik pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau bukan karena taufik pertolongan Allah, niscaya kita nggak bisa melakukan amal ini. Kalau bukan karena taufik, kita nggak mungkin duduk di sini untuk belajar sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita semua bisa bersyukur atas nikmat ini sehingga bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua tentang ya baca ya Alam Nasrah ya sama Alam Tara. Di dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini milik kaki saya. Ya, sebagai tabarukan milik Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan fadilah membaca Alam Nasrah dalam Alam Tara supaya apa? Supaya dada kita itu diluaskan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam Nasrah laka sadrak. Bukakanlah apa? Tidaklah kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala,
melapangkan dadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami hapus kesalahan-kesalahan engkau. Itu jadi itu pahalanya orang yang membaca Alam Nasrah supaya apa? Supaya hatinya dilapangkan dan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sedikit belajar fadilah Alam Nasrah ini salah satu kelebihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa itu masih perlu doa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya Nabi Musa ketika mau melawan Firaun. Nah, itu Nabi Musa agak telat. Makanya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada saya dan permudah urusan saya. Supaya apa? Supaya saya bisa berbicara. Sehingga ada jubirnya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Itu. Akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Kalau Nabi Muhammad belum doa itu sudah dikasih. Alam nasrah laka sadra. Tidaklah saya telah melapangkan hati engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alam Nasrah ini Al-Isra ini menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad itu di atasnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi Musa masih doa. Kalau Nabi Muhammad tanpa doa sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilahnya apa? Supaya hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati kita tidak sumpek, tidak gelisah dan tidak galau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, fadilah alam tarah. Fadilah alam tarah itu supaya kita terjaga dari gangguan orang-orang yang akan menjahati kita. Nah, alam tarah kan menjelaskan tentang burung ababil menjatuhkan batu dari neraka min sijil, yang mana batu tersebut mengenai tentara-tentara Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Yang mana itu terjadi sebelum Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Makanya Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah, yaitu gajahnya Abraha tadi. Gajah yang mana akan menghancurkan Ka'bah, tetapi ketika mau masuk ke kota Mekah, itu gajahnya berhenti. Mau masuk, gajahnya nggak mau. Itu. Kalau mundur mau. Kalau mundur mau. Akhirnya ya berhenti. Berhenti. Sehingga Allah menurunkan burung ababil membawa batu-batu api neraka yang mana dijatuhkan dari kepala itu tembus sampai ke bawah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Ka'asfin ma'kul seperti ulat yang menggigit daun. Itu. Saking panasnya itu masuk tembus seperti daun yang digigit ular. Nah, itu fadilah membaca Alam Nasrah dan Alam Tarah. Bisa di sholat, bisa di luar sholat. Bisa di sholat, bisa di luar sholat. Itu fadilah umum. Berarti ada riwayat mengatakan bahwa Nabi atau Rasulullah sering baca itu maghrib. Ya. Baca itu maghrib. Ya. Ada yang maghrib. Ya. Ada riwayat yang mengatakan. Ini kalau nggak salah ulama Hadramaut, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau fadilahnya tadi itu hadis. Nah, kalau ini tradisi ulama yang Allah memberikan ilham, ini dibaca ini. Nah, itu. Jadi tradisi ulama. Tapi fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa di sholat, bisa di luar sholat. Jelas ini, Pak? Ya, pertanyaan yang istimewa. Ya, semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan semoga kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, tanpa
dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, dan bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat, dan bisa melihat wajah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq wa tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.